Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu secara tatap muka ya, walaupun jenengan yang menatap muka saya dan saya cuma menatap layar gitu. Kita bertemu di mata kuliah Mustalah Hadis bersama saya Anissa Fadilah. Oke, kita langsung saja bahas sedikit tentang apa itu hadis. Semuanya sudah tahu ya. Sudah didapatkan lah ya, apalagi ini prodi ilmu hadis. Jadi hadis itu apa itu kan sudah tahu toh. Nah, secara bahasa hadis itu apa? Hadis itu didul kodim atau makna jadid gitu ya. Maksudnya adalah kenapa didul kodim itu karena ada Al-Qadim itu adalah miliknya kalamullah, miliknya Al-Quran. Nah, hadis ini ya bukan lawan katanya Al-Quran, tapi hadis ini maksudnya adalah bukan Al-Quran. Nah, itu bisa diistilahkan seperti itu. Kalau dibahasakan kalau digunakan dalam keilmuan hadis, tapi kalau secara bahasanya kita bisa menggunakan hadis itu untuk hal-hal yang baru, gitu ya. Kemudian kalau secara istilah itu ada beberapa ulama yang mengklasifikasikannya sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau ulama muhadisun ya sama kullu ma udhifa ila nabi min fi'lin aw qaulin aw sifatin aw takririn. Nah, itu yang karena pijakan ulama muhadisun itu ya hadis itu sendiri gitu. Beda lagi ketika ulama usuliyun. Usuliyun itu karena bidangnya adalah bidangnya adalah dalil fikih, maka kalau kaum usuliyun ya menambahkan kata mayuslahu lidilalatil fikhi. Jadi aku luma udhifa ila nabi, apa-apa yang disandarkan atau apa-apa yang berasal dari nabi yang bisa dijadikan untuk dilalah fikih atau untuk dilalah syar'iyah gitu ya, lebih luas lagi. Jadi untuk dalil-dalil syar'i. Nah, kemudian ada apa sinonimnya hadis sudah tahu ya, ada sunnah, ada khobar, ada asar gitu. Kemudian apa saja sih yang kita pelajari? Kenapa dulu ya? Kenapa kita mempelajari hadis? Karena hadis itu adalah sumber kedua ya. Kedudukan hadis dalam atau untuk orang muslim adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Gitu. Jadi kita harus mempelajari hadis karena kita tidak akan bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak belajar hadisnya. Nah, jadi hadis ini selain sebagai sumber kedua, dengan mengikuti hadis kita juga bisa menjalankan perintah Allah untuk ittiba Rasulillah, untuk mengikuti jalan Allah. Jadi hadis ini adalah standar utama atau buku pegangan kita untuk mempraktekkan keteladanan Nabi. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan itu sesuai sunnah atau tidak, itu kan dengan mempelajari hadis. Nah, jadi itu dua hal yang istilahnya yang menjadi pijakan kita kenapa kita harus belajar hadis gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang nanya kenapa masuk ke prodi hadis gitu, padahal hadis itu kan biasanya peminatnya sedikit. Nah, jawablah dengan ini. Bagaimana kita bisa ittiba sunnah Nabi kalau kita tidak belajar di prodi ilmu hadis? Nah, gitu ya. Oke, setelahnya apa yang kita pelajari dalam mustalah hadis atau dalam hadis itu sendiri ada beberapa cabang ya. Salah tiganya adalah ini tentang keotentikannya, terus maknanya, kemudian kalau sekarang ya itu fenomena masyarakat yang berpijak pada hadis atau biasa disebut dengan living hadis. Jadi yang kita pelajari ketika mempelajari hadis adalah hadis ini apakah memang benar berasal dari Nabi atau tidak dengan mempelajari sanatnya, dengan mempelajari sahih tidak sanatnya dan lain sebagainya. Jadi dalam majal sanahnya atau di ranah sanatnya kita akan bisa tahu bahwa hadis ini otentik atau tidak.
Kenapa kita harus mempelajari itu? Kenapa enggak kita percaya-percaya aja kalau itu semua hadis, kalau yang baik-baik itu hadis gitu. Karena itu hadis itu mengalami perkembangan sejak masa Nabi sampai masa pembukuan atau di masanya Imam Bukhari itu mengalami apa ya naik turun fasenya gitu ya. Karena jarak yang terlampau jauh dan tidak ketemu langsung dengan pengucapnya atau dalam hal ini Nabi Muhammad, maka berita-berita itu mengalami pergeseran sana sini. Jadi pasti akan mengalami perubahan sana sini. Entah ada yang hilang, entah ada yang redaksinya sudah agak berbeda dan lain sebagainya. Contoh sederhananya adalah ketika jenengan mendengarkan penjelasan saya mengenai mustalah hadis, kemudian jenengan menyampaikan kembali, misalnya nanti saya suruh coba sampaikan kembali kepada temannya apa yang sudah saya utarakan, itu juga pasti berbeda ya, karena ya berbeda aja style saya menceritakan itu seperti ini, style jenengan menceritakan kembali seperti itu gitu. Jadi yang bertemu aja itu ada kemungkinan berbedanya, apalagi yang terpaut jauh. Itulah kenapa sanad itu harus dipelajari untuk mencapai bahwa hadis ini otentik atau tidak. Kemudian di kandungan maknanya. Kandungan maknanya ya matanya itu kenapa harus kita pelajari ya, karena itu tadi ketika ada sanad yang berubah atau sanad yang ada salah satu rawi yang tidak terpercaya, ada kemungkinan di sana matanya juga tidak sesuai. Nah, seperti itu. Jadi matanya itu nanti bertolak belakang dengan Al-Quran atau tidak. Matanya itu tuh sudah mansuh oleh matan yang nasih atau tidak, masih dipakai atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian adalah yang di zaman-zaman akhir ini adalah fenomena masyarakat yang berpijak pada hadis. Jadi ada beberapa kegiatan agama di masyarakat biasanya yang pijakannya itu adalah hadis atau yang kayak hataman-hataman kitab-kitab hadis. Nah, itu bisa masuk kajian dalam living hadis. Itu singkat saja ya, karena ini ngulang apa yang sudah jenengan ketahui. Nah, ilmu mustalah hadis itu kita tahu dulu istilah-istilah yang akan kita gunakan ke depannya. Jadi ilmu mustalahil hadis yaitu terdiri dari tiga kata ulum atau ilmu, mustalah, dan hadis. Hadis sudah kita ketahui ya, ulum ya ilmu mustalah gitu ya, istilahnya adalah ilmu alladhi yatawassalu atau yusilu ila ma'rifatil matan wasanat min haitsul qubul warud atau warudud. Jadi ilmu mustalahil hadis itu adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang mengantarkan kita untuk mengetahui periwayatan dan yang diriwayatkan atau sanad dan matan min haitsul qabul warad. Jadi apakah sanad ini diterima atau tidak, apakah matan ini diterima atau tidak, itu dipelajari dalam ilmu mustalahil hadis. Hampir sama definisinya dengan ilmu ulumul hadis ya, kalau jenengan sudah dapat sebelumnya ya. Itu jadi apa yang akan kita pelajari nanti itu apa sih? Nah, itu jadi kaidah-kaidah yang bisa mengantarkan kita kepada mengetahui dari segi periwayatannya, apakah itu mutasil atau tidak, apakah itu banyak periwayatannya atau cuma gharib atau cuma satu yang meriwayatkan, apakah periwayatannya itu nyambung atau tidak, ada yang disembunyikan atau tidak. Nah, itu dari segi periwayatannya atau dari segi sanadnya. Dan juga yang diriwayatkan dan juga matannya. Nah, gimana matannya? Apakah sejalan dengan ruh Al-Quran atau tidak, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian istilah-istilahnya ada rawi, ada sanad, ada matan, ada isnad, ada musnad, mukhraj, itu yang jenengan pasti sudah tahu lah ya. Rawi itu ya yang meriwayatkan. Kalau di coba buka lagi di kuliah sebelumnya ya, rawi itu ya orang yang meriwayatkan, orang per orangnya. Nah, kalau
kita pakai contoh hadis ini ya, hadatsana Humaidi Abdullah bin Zubair, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbari sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu salah satu contoh hadis yang akan kita unsai satu-satu, mana rawi mana dan mukharijnya. Rawi itu ya person-personnya ya, Humaidi, Yahya, Muhammad bin Ibrahim, Alqomah, Umar bin Khattab, itu namanya rawi. Orang-orang yang membawa hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu namanya rawi. Nah, kalau sanad itu adalah satu kesatuan rawi, itu sanad. Nah, jadi bisa diterjemahkan juga dengan misalnya kita ditanya sanadnya itu sanadnya siapa gitu ya. Itu pohonnya. Oh, sanadnya itu sanadnya Umar, itu ke Alqomah, kemudian ke Muhammad bin Ibrahim, kemudian ke Yahya, kemudian ke Humaydi. Nah, itu ya. Jadi dari rawi pertama itu yang mendapatkan langsung dari Nabi ya. Di sini Umar sampai rawi yang terakhir atau yang mengeluarkan hadis. Kalau di sini kan ada lafadz hadatsana Humaid, lah yang ngomong hadatsana itu siapa gitu kan. Menceritakan kepada kami Humaid. Humaid bercerita kepada kami. Nah, itu siapa? Nah, itu adalah bisa dilihat dari ini hadis tadi siapa yang mengeluarkan atau mukharrij. Jadi mukharrij itu juga, atau kalau dalam bahasa Indonesianya biasanya perawinya gitu ya. Beda antara rawi dan perawi. Kalau perawi itu lebih, kita biasa menggunakan perawi itu lebih ke mukharrij hadisnya. Hadis itu dikeluarkan oleh siapa? Kalau dalam hal ini adalah Bukhari. Nah, itu Bukhari sebagai perawi terakhir. Kemudian matan ya isinya ya innamal a'malu binniyat. Kalau isnad itu prosesnya, sebenarnya proses penyandaran dari satu rawi ke rawi yang lain itu prosesnya gimana, nanti akan dibahas tahamul wal adanya gitu ya. Cara meriwayatkannya itu dengan hadasana atau dengan sami atau ro'aitu, itu prosesnya. Tapi ada juga yang menerjemahkan dengan isnad, itu ya sinonim dari kata sanad. Begitu juga dengan musnad. Musnad itu ada yang menerjemahkan dengan apa namanya, sinonim dari isnad dan sanad, tapi ada juga yang musnad itu adalah nama kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dari satu perawi. Nah, dengan diikuti sanadnya, misalnya musnadnya siapa, Imam Hambal, itu berarti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hambal gitu. Atau musnadnya Abu Bakar misalnya, itu jadi hadis-hadis yang emang sanadnya itu berasal dari Abu Bakar, seperti itu. Musnid itu juga bisa diterjemahkan dengan apa, sinonim dari sanad, isnad, musnad. Nah, kalau musnad dan musnid itu kan kalau di sorof dia nganu ya, isim fa'il ya sama isim maf'ul. Kemudian ada mukharrij atau perawi. Mukharrij yang biasanya akhrajahu Bukhari, akhrajahu Muslim dan lain sebagainya. Nah, itu tentang istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis.